Di dalam mencari dana atau pembiayaan usaha, saat ini kita hanya mengenal 3 cara. Pertama adalah meminjam atau mencari investor langsung, yaitu orang-orang yang kita kenal. Biasanya seperti orang tua kita, teman kita, sahabat kita. Mereka itu kita biasa sebut dengan nama angel investor. Kedua, kita pinjam ke bank dengan syarat punya jaminan dan proyeknya bagus. Kalau tidak bagus, sulit untuk dibiayai. Dan ketiga, yang terakhir adalah IPO atau going public di bursa saham. Apa yang terjadi kalau kita punya usaha yang jalan baik, misalnya punya 5 warteg tapi tempat usahanya sewa, bisnisnya bagus tetapi tidak punya aset sebagai jaminan kolateral? Pastinya dengan cara ini tidak bisa dibiayai dengan 3 cara yang kita kenal sebelum ini. Sekali lagi, ada nggak cara di luar itu? Kemana cara kita mencari pembiayaan atau funding di luar dari 3 cara yang ada tadi? Harusnya ada. Kita harus punya jalan lain. Inilah terobosan ekonomi terbesar untuk UKM. Kita harus buatkan jalur pipa baru untuk pendanaan. Caranya bagaimana? Untuk usaha ini, bagaimana kalau kita menggandeng salah satu unicorn digital? Bagaimana kalau kita pilih Gojek? Saya akan mengajukan proposal bisnis kepada Gojek dengan GoPay-nya. Saya berani mengatakan kalau GoPay bergabung dengan platform urun dana equity crowdfunding, maka uang aset di GoPay bisa naik menjadi 50 triliun dalam 3 bulan. Saat ini mungkin sekitar 15 triliunan uang ada di GoPay. Kalau nggak salah ya, mohon dikoreksi kalau saya salah. Saya yakin orang akan berbondong-bondong akan men-top up dana di GoPay. Bukan itu saja, bisnis Gojek juga akan tumbuh 30%. Growth-nya setiap tahun dan konstan setiap tahun selama 5 tahun ke depan. Ditambah lagi, dalam waktu 1 tahun ke depan ada 500.000 lapangan kerja baru tercipta dengan solusi bisnis ini. Ini akan sangat membantu negara. Minat nggak? Ini kita teruskan. Caranya bagaimana? Sekali lagi, begini ilustrasinya. Saat ini ada 125.000 merchant mitra di GoFood. Kita pilih top 1%. Ada sekitar 1.250 perusahaan di GoFood tersebut yang top 1%. Gojek bahkan tahu siapa saja pelanggan yang belanja di top 1% tersebut, lengkap dengan nomor kontak dan alamatnya, karena dia mendeliver alamat orang yang membeli tadi. Maka kita akan membuat 1.250 perusahaan tadi membuka cabang di berbagai kota karena bisnis mereka bagus. Dan untuk pembiayaan caranya gampang, melalui urun dana equity crowdfunding sebagaimana layaknya IPO di bursa saham. Tapi ini untuk UKM. Katakanlah mereka akan membangun 10 cabang di seluruh Indonesia. Dalam setahun ini mereka akan menjual sebagian sahamnya di platform urun dana equity crowdfunding. Jadi kalau ada 1.250 usaha, masing-masing membuat 10 cabang dalam setahun ke depan, maka akan ada 12.500 usaha baru. Siapa yang membiayai? Para pelanggan mereka sendiri. Kita tawarkan para pelanggan tadi untuk menjadi pemilik dari usaha tadi, dari produk yang mereka suka belanja tadi. Ada yang mau invest 1 juta rupiah, ada yang 2 juta, ada yang 10 juta, berapapun. Konsep bagi hasil dividen ini, percaya saya, income-nya atau pendapatannya lebih tinggi dari bunga deposito bank. Dan Anda para investor ikut yang namanya bisnis masa depan, yaitu bisnis banking masa depan. Karena apa? Ke depan itu menabung itu kuno. Kaum milenial itu bahkan tidak menabung, mereka invest. OJK saat ini sudah mengeluarkan aturan untuk pembiayaan ala bursa efek di kelas UKM yang bernama urun dana equity crowdfunding. Kembali ke pengembangan usaha tadi, yang investornya adalah pelanggannya sendiri. Kalau setiap usaha baru akan memperkerjakan 40 orang saja, maka kalau dikalikan 12.500 ada 500.000 lapangan kerja baru tercipta. Dan karena transaksinya melalui GoPay yang tadinya top up rekening GoPay hanya ratusan ribu, kalau ingin naik ojek atau membeli makanan, sekarang top upnya bisa puluhan juta bahkan ratusan juta karena mereka mau invest. Inilah banking 5.0. Sekali lagi, inilah banking 5.0 di mana siapapun bisa invest di platform urun dana equity crowdfunding, membangun sektor real dan menyediakan ratusan ribu lapangan pekerjaan baru. Bukan hanya GoPay yang tumbuh asetnya, infrastruktur Gojek di daerah pengantar GoFood ikut bertumbuh secara organik di berbagai kota. Jadi kepada Bro Gojek, saya selaku founder Santara platform urun dana equity crowdfunding mengajukan kerjasama usaha yang akan membuat Gojek tumbuh besar. Negara menyelesaikan solusi lapangan pekerjaan dan masyarakat akan memiliki investasi menguntungkan berbasis bagi hasil. Jadi kapan kita ketemu wahai Bro Gojek untuk kerjasama membantu bangsa dan negara Indonesia?